Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan pelaksanaan pengangkatan CPNS dan P3K setelah muncul surat dari Menpan RB maupun dari BKN dan respon dari sahabat-sahabat yang turun pada hari ini tanggal 10 Maret 2025 turun ke jalan demonstrasi di berbagai daerah maupun di pusat. Lalu bagaimana kebijakan terbarunya? Berikut ulasan lengkapnya. Berdasarkan informasi dari koordinator lapangan, kegiatan aksi demonstrasi ini tidak hanya dilakukan di Sulawesi Tenggara namun juga senasional. Mereka menuntut penundaan pengangkatan CPNS dan juga CP3K tahun anggaran 2024 ditunda, Tribuners. Di daerah ya lakukan aja pengangkatan, kan lebih membuat teman-teman CASN itu tenang. Dan ya penyesuaian kementerian lembaga pasti ujung-ujungnya penyesuaian postur anggaran. Kemarin kawan-kawan juga semua sudah tahu kan, banyak kementerian-kementerian yang alokasi anggarannya berubah. Tadinya seperti Kementerian PU saja dari 120 triliun dipotong 80 triliun. Pasti akan terjadi penyesuaian yang tidak mudah. Demikian juga di daerah, ini saja kawan-kawan sudah mendengar tadi, PSU saja banyak yang tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya sekarang harus disisir-sisir kembali. Disisir-sisir untuk mendapatkan anggaran agar bisa melakukan PSU. Nah, kondisi yang sama, saya pikir ini terjadi. Kita juga harus melihat bahwa ada yang mungkin perlu disesuaikan jadwal dan waktunya. Berarti memang solusinya sekarang nunggu aja sampai Oktober begitu ya? Ya, kalau kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya bagi mereka yang sudah mengajukan berhenti kerja atau bagi daerah yang sudah siap. Karena ada juga daerah yang sudah siap. Nah, ini kami masih menunggu, kami sedang mencoba berkomunikasi dengan pihak Kemenpan RB. Nah, di setiap pilkada pun kadang-kadang menambah kembali jumlah honorer-honorer. Itu sebabnya sekarang kita mencoba menyelesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix, dan pemerintah menjamin baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2020. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi begitu ya? Artinya fix sudah di Oktober. Ya, kalau untuk CPNS-nya. Untuk CPNS-nya di Oktober. Karena sekarang banyak KL-KL yang baru saja berbenah dan baru dibelah-belah. Ya, ditambah juga kita juga paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih. Ada yang satu kementerian menjadi 3 bahkan seperti Kemendikbud, ya itu kan sudah berubah menjadi 3 kementerian. Tentunya harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di mana harus pindah kemana. Berarti masalah yang sangat fundamental dari penundaan. Arsel Sadikin dalam wawancara dengan Kompas TV Minggu malam. Kalau kita anggota DPR khususnya di Komisi 2 itu memahami waktu yang kita berikan menyelesaikan pengangkatan pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk CP3K itu merupakan batas akhir, ya. Akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu, gitu. Nah, namun kelihatannya BKN sama Kemenpan RB punya pemahaman lain, gitu. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah begitu, dan terjadi keputusan yang menurut saya ya yang membuat teman-teman CPNS dan teman-teman CP3K itu